Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2017 yang berjudul The Killing of Sacred Deer. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang mengalami sebuah kutukan misterius setelah melakukan sebuah kesalahan hingga membuat salah satu pasiennya meninggal dunia. Bertahun-tahun setelah itu, sang dokter ini mengalami sebuah kejadian mengerikan yang membuat satu persatu keluarganya harus tewas dengan cara misterius dan juga mengenaskan. Apakah yang sebenarnya terjadi dengan sang dokter? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai handsetnya, kunci rapat pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Film ini nantinya akan berfokus kepada seorang ahli bedah kardiotorak atau ahli bedah jantung yang terkenal bernama Stephen Murphy. Beberapa tahun sebelumnya, Stephen dan partner kerjanya seorang dokter bius bernama Matthew sedang menangani seorang pasien yang mengalami kecelakaan mobil bernama Jonathan Lang. Namun sesaat sebelum operasi tersebut dilakukan, Stephen melakukan pelanggaran etis dalam dunia kedokteran dengan meminum alkohol yang seharusnya tidak boleh dia lakukan. Karena kesalahannya tersebut, Stephen akhirnya gagal dalam operasi bedah jantung dan membuat Jonathan Lang akhirnya meninggal dunia. Peristiwa tersebut kemudian menjadi rahasia antara Stephen dan juga rekan dokter biusnya yang bernama Matthew. Setelah peristiwa tersebut, untuk menebus kesalahannya, Stephen kemudian memutuskan untuk membantu satu-satunya anak lelaki Jonathan Lang yang bernama Martin yang kini berusia 16 tahun. Martin kini hidup dan tinggal berdua saja dengan ibunya yang tidak bekerja. Martin yang sebenarnya mengetahui bahwa ayahnya Jonathan mati pada saat operasi tersebut, kemudian menuduh Stephen sebagai dokter bedah yang membunuh ayahnya. Untuk itulah Martin sering datang ke rumah sakit, tempat di mana Stephen bekerja sebagai seorang dokter bedah. Pertemuan pertama mereka terjadi setelah Stephen pulang bekerja, di mana dirinya baru saja selesai melakukan operasi bersama dengan Matthew. Stephen terlihat menemui Martin di sebuah kafe, lalu menemani dan mendengarkan Martin bercerita tentang beberapa hal serta memberikan sebuah hadiah jam tangan mewah kepada Martin. Di rumahnya, Stephen hidup bersama istrinya yang juga berprofesi sebagai seorang dokter bernama Anna Murphy. Stephen di sini juga memiliki seorang anak perempuan bernama Kim yang memiliki minat sebagai penyanyi serta seorang anak laki-laki yang bernama Bob. Di keesokan harinya, Stephen kembali bertemu dengan Martin dan mendengarkan Martin bercerita tentang dirinya yang tak memiliki teman. Martin juga mengatakan kepada Stephen, sejak ayahnya meninggal dunia, hanya ibunya lah yang menjadi teman baik yang dia miliki. Karena merasa kasihan dengan keadaan Martin, Stephen kemudian memintanya untuk berkunjung ke rumahnya dan bertemu dengan istri dan serta anak-anaknya. Di siang itu juga Martin terlihat datang ke rumah Stephen dan disambut oleh Anna yang memberinya hadiah sebuah bunga mawar. Rupanya kedatangan Martin tersebut telah ditunggu oleh Stephen di halaman belakang rumah bersama kedua anaknya Kim dan juga Bob. Setelah berkenalan, Martin terlihat memberikan hadiah gantungan kunci berbentuk not balok untuk Kim dan gantungan kunci berbentuk wajah tersenyum untuk Bob sebagai perkenalan pertama mereka. Beberapa saat kemudian terlihat Martin, Kim dan juga Bob berkumpul di kamar milik Kim, saling bercerita tentang diri mereka masing-masing. Setelah itu Martin lantas mengajak Kim untuk keluar rumah dan berjalan-jalan bersama menyusuri jalanan di sekitar rumah Stephen. Singkat cerita, terlihat Kim kemudian bernyanyi untuk Martin dan sepertinya Kim mulai tertarik kepada Martin. Di malam harinya ketika akan tidur, Stephen mendapatkan telepon dari Martin yang mengajaknya untuk makan malam di rumahnya sebagai balas budi atas kebaikan Stephen. Di keesokan harinya setelah pulang bekerja dari rumah sakit, Stephen langsung menuju ke rumah Martin dan sesampainya di sana setelah makan malam bersama, Martin kemudian mengajak Stephen menonton film bersama ibunya. Setelah itu Martin pergi ke kamar tidur dan membiarkan Stephen berdua dengan ibunya di ruang tamu. Ibu Martin kemudian berusaha merayu Stephen dengan menciumi tangannya agar mau bercinta dengannya. Hal tersebut sebenarnya telah diatur dan direncanakan oleh Martin agar Stephen mau bercinta dengan ibunya. Namun, Stephen yang masih kuat iman kemudian merasa tidak nyaman dan bergegas pergi dari rumah Martin.
Di keesokan paginya saat Steven bekerja, Martin kembali menemui dirinya dan kali ini Martin telah menunggu di dalam kantornya. Martin beralasan bahwa jantungnya sakit dan kembali menghubungkan penyakit tersebut sebagai penyakit yang diturunkan dari ayahnya sambil memukul-mukul dadanya. Namun, setelah melakukan pemeriksaan, hasilnya baik-baik saja dan hal tersebut bisa dipastikan bahwa Martin sedang menyindir Steven atas kematian ayahnya dahulu. Semakin hari, Martin semakin melunjak hingga semua keinginannya harus dipenuhi oleh Steven. Karena merasa jengkel sejak saat itu, semua telepon dari Martin tidak pernah dijawab oleh Steven. Karena hal tersebut membuat Martin berusaha menemui Steven dari ke rumah sakit hingga mengantar Kim pulang ke rumahnya. Namun semua usaha Martin itu sia-sia karena Steven yang tetap tidak mau mengangkat telepon dan juga tidak mau bertemu dengannya. Singkat cerita, di pagi harinya Steven menemukan anaknya Bob yang tiba-tiba saja tidak bisa menggerakkan kakinya. Steven kemudian segera membawanya ke rumah sakit dan setelah dokter memeriksanya, Bob dinyatakan sehat secara fisik juga tidak ada masalah pada tubuhnya. Untuk sementara waktu Bob terlihat sembuh dan bisa berjalan kembali. Namun ketika Bob dan ibunya akan meninggalkan rumah sakit, tiba-tiba Bob terjatuh dan tidak bisa berjalan kembali sehingga membuatnya harus menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut. Di keesokan harinya saat Steven dan istrinya datang ke kamar Bob, dia melihat Martin yang berada di sana. Sebelum meninggalkan ruangan Bob, Martin berbisik kepada Steven untuk menemuinya di kafetaria rumah sakit. Martin mengungkapkan bahwa Steven telah membunuh salah satu anggota keluarganya yaitu ayahnya Jonathan Lang. Agar terjadi keseimbangan atau keadilan di antara mereka berdua, maka Steven harus membunuh salah satu anggota keluarganya. Tetapi jika Steven tidak mau melakukannya, maka perlahan tapi pasti semua anggota keluarganya akan jatuh sakit dan pada akhirnya meninggal dunia. Martin kemudian mengungkapkan bahwa ada 4 tahapan yang akan menimpa keluarga Steven, dimulai dari Bob, Kim, dan juga istrinya Anna. Di tahap pertama kaki mereka akan lumpuh, tahap kedua tidak mau makan hingga kelaparan. Kemudian tahap ketiga pendarahan pada mata dan tahap yang terakhir adalah kematian. Dan salah satu dari 4 tahap tersebut telah dialami oleh Bob yang mengalami lumpuh pada kakinya. Singkat cerita, saat Steven kembali ke ruangan Bob, Anna memberitahukan kepada Steven bahwa Bob tidak mau makan dan juga tidak merasa lapar. Steven lantas berusaha mencoba mengabaikan apa yang dikatakan oleh Martin dan dia kemudian memaksa Bob untuk memakan makanannya namun selalu dimuntahkan. Di tempat lain diperlihatkan Kim terlihat sedang bersama dengan Martin dan karena Kim sangat tertarik kepada Martin, dia lantas mengajak Martin untuk bercerita dengannya. Melihat hal tersebut, Martin kemudian menolaknya dan bergegas pergi meninggalkan Kim yang terlihat begitu sangat kesal. Setelah berbagai macam pengobatan dengan menggunakan teknologi modern dan ditangani oleh para ahli terkemuka, namun semua usaha tersebut tidak ada perkembangan apapun untuk kesembuhan Bob. Keadaan itu lantas membuat Steven menjadi stres dan dia terlihat kemudian berusaha untuk memapah Bob agar mau berjalan. Karena Bob yang terus terjatuh membuat Steven jengkel dan menuduh apa yang dilakukan oleh Bob hanyalah pura-pura saja. Namun, Bob kemudian mencoba meyakinkan ayahnya bahwa yang dia alami ini bukanlah pura-pura. Di tempat lain, tepatnya di sebuah aula, Kim terlihat sedang berlatih dengan teman-teman paduan suaranya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Kim terjatuh dan segera dibawa ke rumah sakit yang sama di tempat Bob sedang dirawat. Di dalam rumah sakit, Kim mengalami gejala yang sama seperti Bob yang lumpuh dan tidak mau makan. Karena kesal dan marah dengan apa yang menimpa kedua anaknya, Steven lantas datang ke rumah Martin, namun rumah Martin terlihat tampak kosong. Di malam harinya, Anna meminta penjelasan kepada Steven tentang kematian ayah Martin yang dahulu pernah ditangani olehnya. Namun, dari penjelasan tersebut, Steven justru menyalahkan Matthew karena menurutnya dokter bedah tidak pernah membunuh pasiennya. Di keesokan hari selanjutnya, terlihat Martin berada di halaman rumah sakit mencoba untuk menghubungi Kim. Di sini Kim meminta Martin untuk masuk dan menjenguknya. Namun Martin menolak yang malah menyuruh Kim untuk berjalan ke arah jendela untuk melihatnya. Secara tiba-tiba Kim bisa berdiri dan berjalan kembali selama mereka berdua saling berbicara. Namun kesembuhan Kim tersebut tidaklah berjalan lama karena setelah pembicaraan mereka terputus, kedua kaki Kim pun kembali menjadi lumpuh. Karena peristiwa tersebut membuat Anna penasaran dan kemudian pergi untuk menemui Martin. Sampainya di sana, Martin kemudian malah bercerita tentang Steven yang membunuh ayahnya dan juga mengajak ibunya untuk berjalan.
cinta. Singkat cerita, di malam harinya, para dokter yang menangani Kim dan juga Bob terlihat berkumpul di dalam sebuah ruangan. Mereka memberitahu Anna dan juga Stephen bahwa tidak ada gunanya lagi merawat anak mereka karena secara medis keadaan anak mereka berdua baik-baik saja. Para dokter itu memutuskan untuk memulangkan Kim dan juga Bob karena sudah menyerah dengan penyakit mereka. Stephen di sini kemudian menganggap bahwa keputusan para dokter tersebut adalah sebuah keputusan seorang pecundang. Di siang harinya, terlihat Anna menemui Matthew untuk menanyakan tentang kejadian di saat ayah Martin dahulu meninggal. Tadinya, Matthew tidak mau bercerita, namun karena Anna terus memaksa akhirnya membuat Matthew mau bercerita, tapi dengan sebuah syarat. Siang itu juga dalam mobil, Anna langsung memberikan syarat yang diminta oleh Matthew agar dirinya mau bercerita tentang kejadian yang menimpa ayah Martin dahulu. Sambil bercerita dengan Anna, Matthew kemudian bercerita bahwa dahulu Stephen mabuk ketika sedang mengoperasi ayah Martin dan kemudian membuatnya meninggal dunia. Di keesokan harinya, Stephen membangunkan Anna yang masih tertidur dan mengajaknya masuk ke dalam sebuah ruangan basement. Di sana terlihat Martin yang terikat pada sebuah kursi dengan wajah babak belur seperti habis dihajar oleh seseorang. Rupanya, semalam Stephen tidak tidur dan dia kemudian menculik Martin lalu menawanya dan juga menyiksanya. Saat Stephen sedang lengah, Martin berhasil menggigit tangan Stephen hingga membuat Stephen berteriak kesakitan. Setelah itu Martin menggigit tangannya sendiri sambil berkata bahwa ini adalah sebuah contoh keadilan di mana gigitan dibayar dengan gigitan dan kematian harus dibayar dengan kematian juga. Singkat cerita, ketika Stephen sedang bekerja, Anna kemudian datang ke ruangan Martin sambil mengajak kedua anaknya. Di sana, Anna mencoba mengobati luka Martin dan tiba-tiba Anna lalu mencium kaki Martin sambil bersujud. Di malam hari berikutnya terlihat Kim merangkak dari kamarnya untuk menemui Martin. Di sini, Kim meminta Martin membunuh dirinya agar adik dan juga kedua orang tuanya bisa selamat dari kutukan yang menimpa keluarganya. Beberapa saat kemudian Stephen terlihat bangun untuk memeriksa keadaan anak-anaknya dan dia kemudian mendapati anaknya Kim yang telah menghilang. Stephen lalu membangunkan istrinya dan berusaha untuk mencari Kim di setiap sudut rumah miliknya. Karena tidak menemukan Kim di dalam rumah, Stephen dan Anna kemudian melanjutkan pencariannya di sekitar jalan dekat rumah mereka. Setelah cukup lama mencari, Stephen lalu menemukan Kim yang sedang merangkak sendirian di sebuah sudut jalan. Setelah kejadian tersebut di keesokan harinya, Anna lantas memutuskan untuk melepaskan Martin. Mengetahui hal itu membuat Stephen marah, namun Anna menjelaskan bahwa tidak ada gunanya juga jika mereka tetap menahan Martin. Semakin hari keadaan Bob bukannya membaik malah terlihat semakin parah, di mana Bob kini telah berada di tahap ketiga yang ditandai dengan keluarnya darah dari dalam matanya. Hal tersebut seperti yang telah digambarkan oleh Martin dan kejadian itu akan membawa Bob ke tahap keempat yaitu tahap kematian. Stephen yang telah mengetahui hal tersebut lantas memutuskan untuk membunuh salah satu keluarganya agar kutukan itu bisa segera menghilang. Dia kemudian mengikat Kim, Anna, Bob, dan lantas menutup kepala mereka dengan kain yang lalu dia akan memilih secara acak siapa yang akan dia bunuh. Stephen lalu mulai menembakkan senapannya dan beberapa saat kemudian tembakan Stephen mengenai Bob yang membuatnya tewas seketika. Beberapa hari kemudian, Stephen, Anna, dan juga Kim terlihat sedang makan bersama di sebuah kafe tempat Stephen sering bertemu dengan Martin. Tidak lama kemudian Martin masuk ke dalam kafe tersebut dan tanpa sepatah kata pun mereka terlihat seperti orang yang tidak saling mengenal. Setelah selesai makan, Stephen juga keluarganya kemudian keluar dari kafe dan film ini pun usai. Film ini adalah adaptasi bebas dari mitologi dewa-dewa Yunani tentang Raja Agamemnon yang sudah membunuh salah satu rusa kesayangan Artemis. Karena hal tersebut, Artemis kemudian meminta Raja Agamemnon untuk membunuh putrinya sebagai ganti atas tindakan yang telah dia lakukan. Film ini menyajikan sebuah film horor yang menurut Mimin memiliki cerita yang terbilang cukup bagus, di mana di awal film kita dibuat sangat iba dan kemudian selanjutnya kita dibuat ketakutan sampai film ini selesai. Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 7,9/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya.